Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah malam ini guys, malam Senin, nggak lupa tanggal berapa, bulan April, akhir April lah, lupa tanggal berapa ya, 25-an ke atas lah. Oh iya, tadi Facebook juga atau di YouTube juga kelihatan pemirsa. Iseng-iseng menyapa kembali kepada seluruh teman-teman ya, kenalan-kenalan semua di dunia maya. Jadi begitu ya pemirsa ya, memang judulnya ngopi, ngobrol perkara iman, Islam, ihsan. Ya ini mah ngobrol-ngobrol santai, tapi mudah-mudahan menjadi petunjuk buat semuanya. Nah seperti itu para guys kalian, para guys, gimana sih guys ya, guys itu kan ada S-nya ujungnya, itu maksudnya udah guysnya ada 2 tuh gitu ya. Jadi nggak usah pakai para, apalagi paranya 2 kali, para guys. Oh, waduh, itu mah makhluk gaibnya ke bawah semua kali mah ya, saking ya begitu dah ya. Jadi begini pemirsa, ini mah bukannya lagi ceramah pemirsa, ya saudara-saudara sekalian. Jadi gini guys, ini mah bukan ceramah atau ngajak apa ya bahasanya ya, menggurui, enggak, menceramahi, enggak. Ini hanya ya sharing-sharing pengalaman, nah seperti itu. Cuman pengalamannya bukan pengalaman rumah tangga, bukan pengalaman cari kerja, bukan pengalaman cari janda. Kagak pemirsa, guys, bercanda guys. Itu semua sifatnya duniawi ya. Tapi ini pengalaman sifatnya lebih kepada apa ya, agak-agak abstrak guys. Sekali lagi guys, abstrak guys, mengarah kepada gaib guys, atau mungkin kalau bahasa kekiniannya guys, itu metafisika guys, gitu guys ya, orang kelihatan dah begitu ya. Kalau kata kawan-kawan saya yang di Parung tuh, orang kelihatan. Kalau bahasa Pondok Pinang ya, enggak kelihatan ya, Jakarta Selatan guys.
Ya, ngobrol perkara iman, Islam awal tuh, iman dan ihsan. Ya, kita mengecaprak aja guys. Intinya apa ya? Saya baru bisa live, baru tahu di Facebook. Wah, bisa bikin video ya, iseng-iseng be guys. Kalau kata kawan-kawan saya orang Parung mah, iseng-iseng be guys, gitu guys. Kemarin sudah mulai ya 2 hari yang lalu ya, yang saya pakai topi itu. Sampai mana saya lupa ya. Iman, Islam, ihsan. Itu kan ada hadisnya ya. Saya cuma tahu aja, tapi memang nggak hafal ya. Hafal banget semua nggak. Kan dikisahin tuh awalnya tentang iman, Islam, ihsan, Islam, iman, ihsan. Nih yang pernah saya dengar kurang lebih begini ya, yang pernah saya tahu, yang pernah saya baca ya guys ya. Suatu ketika Nabi dan para sahabat sedang duduk-duduk di pelataran masjid guys. Datang seseorang pemuda yang tidak pernah dilihat oleh para sahabat, mendekat ke Nabi. Kemudian duduk di depan Nabi sampai dengkulnya nempel dengan dengkul Nabi, kedua dengkulnya ya guys. Kemudian mengajukan pertanyaan, saya lupa nih awalnya ya, mahwal iman dulu apa mahwal apa ya, Islam ya. Ntar saya lihat dulu catatannya guys, maaf aja nih guys, saya nggak hafal, tapi secara globalnya saya ingatnya ya itu kan mahwal iman atau belum itu mah ihsan ya, antum bila ya begitulah guys. Apa tentang iman dari ihsan doang, gak pakai Islamnya ya begitu ya guys. Itu paling gak dalil tentang iman dan ihsannya tuh. Nanti tentang dalil Islamnya apa? Di Quran ada kan guys ya, banyak lah di Qurannya. Seperti misalkan ini guys, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Ini menarik guys. Inna dina, din itu kan Imaduddin misalkan, tiang agama, ada tuh hadisnya. As-salat Imaduddin ya agama. Tapi ada guys yang unik, dia Al-Fatihah Malik Yaumiddin, raja hari agama, harusnya hari agama guys, tapi kenapa hari pembalasan guys? Menarik ya guys. Maaf guys, batuk. Nah seperti itu. Bagaimana tadi tuh ya. Oh ya, kemudian yang pertama tadi ad-din, kenapa nggak diartikan inna dina, sesungguhnya pembalasan indallahi, di sisi Allah, al-Islam, adalah Islam. Ya ini mah iseng-iseng aja guys.
jangan dibawa serius guys ya, nanti baperan guys. Ini kan cuma istilahnya apa namanya ya, boleh lah guys bercanda-bercanda begini kan guys. Nah terus yang apa namanya berikutnya al-Islam guys. Inna dina indallahil Islam. Saya pribadi nih guys memahami Islam itu ada setelah Nabi Muhammad ada. Tapi ternyata beberapa ayat Quran itu seperti Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan lain-lain, Nabi Musa itu ada kata-kata mereka itu muslimun. Menarik ya guys. Gitu. Jadi sebenarnya lebih kepada makom loh guys. Katanya nih guys, kira-kira begitu ya. Bukan merek guys, makom, lebih kepada level guys. Menarik ya guys ya. Dalilnya sih ayat Qurannya, saya kadang kalau kita ada harus Quran tuh dulu suka enggak tuh, oh iya Nabi Nuh kok muslimun, kan ada solihunnya apa kan gitu-gitu kan. Tapi ada muslimunnya juga yang mengatakan bahwa ya Nabi A, Nabi B, Nabi C itu disebut muslimun, muslim lah gitu, maksud Islam lah gitu. Menarik ya guys ya. Untuk kawan-kawan teman-teman sekalian, apabila yang memiliki keterangan tentang yang barusan itu, adin artinya agama, inadina gitu. Tapi di Malik Yaumiddin bukan raja hari agama, tapi ada pembalasan. Nah, kemudian tadi itu inadina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Yang saya pribadi paham ini guys, itu adalah Islam sesudah Nabi Muhammad. Tapi nabi-nabi sebelumnya dikatakan di Quran tuh Islam ya. Memang saya dalilnya cuma sekilas waktu itu melihat ayat Qurannya, tapi nanti coba saya lihat lagi guys gitu. Nggak apa-apa ya guys. Menariknya apabila teman-teman, saudara-saudara, para ustadz, para kiai, apabila melihat video ini kemudian mendapatkan keterangan yang sharih, apa bahasanya ya, ijma'ul ulama misalkan, al-mutaqaddimin awil mutaakhirin awil tabi'in, mendapatkan keterangan tentang itu, silakan untuk dengan hormat saya minta untuk masukkan keterangannya di kolom komentar ya, berupa video boleh, berupa ketikan boleh. Nah, ya kita saling berbagi ilmu, wawasan atau ya seperti ya guys. Walaupun sebenarnya sih apa ya penting juga ya lah guys ya, literasi itu. Berapa menit nih guys nih, kayak kalau live gini kok kagak ada menitannya guys, kagak seru banget nih. Jadi mau berhentinya menit keberapa kan, jadi begitulah guys. Kemudian apa lagi ya, Islam tadi ya maksudnya ya pertanyaan iseng-isengnya kan begini guys, duluan Islam apa iman kan gitu ya. Ada yang bilang iman dulu baru Islam. Maksudnya tuh ide gini kali, percaya dulu baru sah sebagai Islam.
Masa iya belum percaya udah Islam gitu, belum iman udah Islam gitu. Ada juga versi lain ya, ini makan pendapat guys ya. Apa tadi, Islam dulu baru iman, karena dia dapat memahami bahwa Islam itu berserah diri, artinya selamat ya, masuk ke dalam suatu jamaah katakanlah begitu ya, masuk ke dalam suatu komunitas besar sedunia bernama Islam. Gitu. Baru setelah itu iman, jadi Islam dulu baru iman. Kalau yang pertama tadi kan iman dulu tuh baru Islam gitu ya kan. Ini mah iseng-iseng aja guys. Apa-apa yang berkembang di omongan-omongan yang berkembang di masyarakat, akar rumput, kalangan bawah ya, yang nggak mewah-mewah ya, seperti itu guys. Istilahnya ngomongin agama nggak pada berantem aja udah bagus guys. Gitu, jadi ada yang bilang iman dulu, percaya dulu baru Islam. Terus lagi ada yang berpendapat Islam dulu baru iman. Nah, pendapat yang kedua ini sebenarnya pemahamannya udah agak mending ya dibanding pemahaman yang pertama. Ya anggap aja semua bagus lah, cuman jangan terlalu ngotot ya guys. Niatkan mencari kebenaran guys, gitu guys. Jangan udah salah ngotot lagi guys. Betawi banget tuh guys, malu guys sama makhluk astral. Makhluk astral ya. Makhluk gaib guys. Lagi udah salah ngotot loh. Malaikat lewat, makhluk gaib kan malaikat ya. Buset, malu guys. Maksudnya mah benar kali bela pendapatnya begini. Wah, gua kan dapat dari siapa, misalkan dulu orang tua gua apa gimana. Iya memang bisa jadi dari orang tua atau gimana kan, apa dari guru ngaji atau gimana. Ia hormati saja sebagai suatu pendapat, tetapi bertanggung jawablah terhadap diri sendiri untuk terus mencari kebenaran. Itu kebenaran itu berlapis-lapis loh guys. Seperti itu. Jadi jangan terjebak kepada mentang-mentang menghormati, kita anggap pendapatnya tuh nggak salah atau gimana misalkan. Mereka itu manusia guys. Manusia itu tempat salah dan dosa guys. Biarkan saja mereka berpendapat seperti itu di masa lalu dalam kehidupan kita. Tapi kita terus mencari kebenaran guys. Ngusrak kalau bahasa Betawinya. Memang tidak mudah guys. Tapi yakinlah kalau mencari kebenaran itu pasti ya Allah permudah, itu pasti. Atau itu kan mencari kebenaran itu urusan yang paling penting. Toh orang mencari dunia aja dipermudah kok ya. Menjadi melebar nih guys. Sampai mana tadi guys? Oh ya, pendapat yang pertama tadi iman dulu, percaya dulu baru Islam. Mau ada sholat, haji, puasa gitu ya. Nah itu kan Islam, itu kan ada di rukun Islam itu.
Ya, berarti dia iman dulu tuh. Oke, sip ya. Pendapat kedua, kalau kata saya tadi mendingan ya, kalau pendapat kedua ya, dia masuk komunitas besar dulu bernama Islam. Islam sedunia kan agama terbesar kedua ya. Nomor satunya Nasrani, guys. Surveinya begitu. Tahu survei benar, tahu survei bohongnya, guys. Tapi yang pasti mah Kristen banyak juga, guys. Tapi bukan ngomongin itunya, guys. Melebar lagi ntar, guys. Lupa saya kadang ya kan. Apa tadi ya? Oh iya, dia merasa ada di komunitas besar, itulah Islam. Nah, imannya itu setelah ada dalam masuk dalam lingkaran besar itu berupa Islam ya, guys. Ya bisa jadi dilahirkan sebagai orang Islam ya, guys. Iya, makanya tinggal lulusin lah rasanya, mungkin gitu ya, guys. Nah, pendapat kedua ini memahami bahwa setelah berlabel Islam, kemudian dia melaksanakan ajaran-ajaran Islam, itu adalah buah dari iman gitu loh, guys. Jadi iman itu potensi, anggaplah bobotnya begitu setelah daftar gitu, guys. Ibarat sekolah mah, Islam itu baru daftarnya. Kemudian begitu ikut reguler sekolahnya, hari pertama, minggu pertama, sebulan pertama dalam sekolah tuh, guys, tahun pertama dan seterusnya sampai selesai. Itu baru disebut semangat belajar atau bukti dari iman gitu, guys. Jadi seperti itu, guys. Ini udah cukup kali ya, guys, sudah agak lama nih. Jadi maksud saya itu gini, mudah-mudahan video-video saya berikutnya tinggal ngelanjutin aja, guys. Nggak perlu muqaddimah lagi, guys. Ya seperti itu ya. Nah, oke, guys. Ringan-ringan saja. Tujuannya semoga kita semua Allah berikan petunjuk, guys. Ke jalannya, jalan Allah. Hati-hati loh, guys. Bisa jadi yang kita kira selama ini seumur hidup itu jalan Allah, ternyata bukan. Bisa loh, guys. Makanya itu tadi kita berprinsip untuk selalu mencari kebenaran, guys. Bahasanya dalam hidup tuh mencari apa sih? Mencari kebenaran ya, kalau bahasa umumnya kan gitu ya. Ya kalau bahasa khususnya mah ya, wahai Allah Tuhanku, Engkau yang aku maksud dan ridhomu yang aku tuntut. Jadi dalam hidup hanya mencari ridho Allah aja, guys. Tapi ya gampangnya biar mudah kita pahaminya, kita harus terus mencari kebenaran walaupun kita udah punya banyak gitu kan, misalkan seperti itu, guys. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan video berikutnya tinggal terusin aja ya. Nah, seperti itu, dan dilengkapi dengan narasi-narasi dalil lah, guys ya. Baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.